Bapa di dalam surga, berkatilah kami yang datang beribadah kepadamu. Berilah roh yang mengarahkan kami, mengkuduskan kami, dan memperkenan kami. Sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan dengan sangat memperhatikan dan mendapatkan iman yang sejati melalui firman itu. Berkati hamba-Mu yang hina ini. Pakailah kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara kami bersyukur kepada Tuhan hari ini kali ke-18 dan kita mengakhiri panggilan Tuhan untuk Abraham. Abraham menjadi orang paling penting dalam mentegakkan iman manusia yang percaya kepada Tuhan selama 4.000 tahun sampai hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui manusia yang beribadah, yang mengabdi, dan yang berarah hanya kepada Tuhan. Abraham menjadi teladan dan menjadi bapa dari segala orang yang beriman kepada Tuhan. The father of all the believers. Di dalam zaman yang sama, kita melihat perbandingan antara orang yang taat kepada Tuhan dan orang yang kelihatan ikut Tuhan. Di tengah Abraham dan Lot, kita mendapatkan bandingan dan kita mendapatkan dua contoh. Yang satu begitu taat dan satu begitu pura-pura. Meskipun saya percaya Lot juga orang benar karena menurut kitab suci dalam 2 Petrus, dia seorang benar yang hatinya sedih melihat kerusakan orang Sodom Gomora. Tetapi sedih melihat orang Sodom Gomora tidak berarti dia betul-betul keluar daripada kerusakan Sodom Gomora. Dia seorang yang mempunyai iman kepercayaan kepada Tuhan, tapi dia tidak menolak daya tarik yang besar daripada dan menjadi orang kaya di Sodom Gomora. Sama seperti banyak orang Kristen sekarang sambil tertarik oleh dunia. Sambil ingin menjadi orang Kristen baik tidak dirusak oleh dunia. Mungkinkah dua hal ini sekaligus terjadi? Sambil ingin kaya dari dunia, sekaligus sambil ingin merusak, mempengaruhi dunia untuk tidak rusak. Itu mimpi kosong belaka. Itu suatu ide yang sangat fantastik, tapi tidak mungkin terjadi. Buktinya Lot mendapat kekayaan, tetapi akhirnya kekayaan tidak bisa dibawa. Karena manusia hanya tamu di dunia saja. Bagaimana engkau kaya? Engkau menjadi tamu saja. 50 tahun lagi kekayaanmu ditinggal oleh anak-anak untuk mereka merebut, mereka saling membunuh, atau kekayaan dirampok oleh pencuri atau orang yang jahat. Akhirnya anakmu juga tidak mempunyai, engkau juga tidak memiliki. Hanya karena menipu, saya pernah memiliki kekayaan. Engkau pernah memiliki, apa itu berarti engkau memiliki selamanya? Tidak. Begitu bodoh manusia menipu sendiri. Berpuluh-puluh tahun tidak pernah sadar. Engkau seperti Lot yang ingin kaya, pernah kaya tapi habis. Uang kekayaan itu tidak ada. Yang berkarat, yang dicuri, yang ditipu, yang hancur, yang diambil oleh pelacur dan diambil oleh orang jahat banyak sekali. Yang kelihatan pintar, yang kelihatan hebat, akhirnya tidak sesungguhnya pintar, tidak sesungguhnya hebat. Abraham yang mengalah. Kelihatan bodoh, tidak pernah bodoh. Kelihatan rugi, tidak pernah rugi. Kelihatan tidak untung, tidak pernah hilang.
apa yang dia miliki sebagai harta rohani yang Tuhan memberikan kepada dia. Dunia ini mempunyai dua lapisan. Lapisan pertama, di luar, di muka, semua kelihatan hebat, semua kelihatan kaya, semua kelihatan mewah. Muka yang lain adalah muka sesungguhnya di hadapan Tuhan. Engkau tak pernah kaya, tak pernah sungguh-sungguh hebat, tak pernah menikmati. Orang kaya yang melacur berapa puluh perempuan, betul nikmat tidak? Orang kaya konglomerat yang mempunyai puluhan gedung besar, betul memilih semua. Waktu saya masih umur 13, saya dengar pendeta Andrew G. mengatakan, jikalau engkau mempunyai 100 rumah, engkau cuma bisa tinggal satu kamar. Engkau mempunyai 1000 pakaian yang mewah, kalau semua dipakai mati kepanasan. Jikalau engkau mempunyai makanan 10 meja, engkau makan semua, engkau perut sakit dan mati. Engkau bisa menikmati hanya harta yang terbatas, pakaian yang terbatas, rumah yang terbatas. Tetapi kenapa manusia yang kenikmatan begitu terbatas mempunyai ambisi yang begitu besar? Tak pernah puas-puas. Tak pernah engkau rasa engkau cukup. Karena engkau mempunyai ambisi yang tidak seimbang dengan kebutuhanmu. Lot di mana? Lot waktu tua sisa berapa? Sodom Gomora sudah pergi. Tempat dia cari uang sudah hanyut, sudah hancur. Sudah semua menjadi abu-abu, menjadi debu, menjadi puing-puing karena dibakar oleh Tuhan Allah. Sebelum itu Tuhan masih kirim 3 malaikat datang mengunjungi Abraham, dan di antaranya satu tinggal bicara sama Abraham tentang rundingan berapa orang kalau masih benar berada di Sodom Gomora tidak dibakar, tidak dimusnahkan kota-kota itu. Duanya yang pergi ke Lot. Dua itu tampan, adalah manusia paling indah karena malaikat. Saya tidak pernah melihat malaikat, kalau dia saya pasti sangat tergerak. Cantiknya, gantengnya luar biasa. Kalau dibanding dengan kita semua yang bisa rusak ini, maka tidak heran orang laki-laki di Sodom Gomora datang, ketuk pintu, keluarkan kedua laki-laki itu karena kami ingin main seks sama dia. Main seks? Ini malaikat kalau saya keluarkan, engkau perkosa dia. Bukankah saya bersalah kepada Tuhan? No. Tidak boleh. Orang-orang yang berada di Sodom dan Gomora, silakan jangan pikir mau main-main seks dengan kedua malaikat yang sementara masuk rumah saya. Tolong jangan pikir jahat itu. Barulah Lot sadar kota itu terlalu jahat. Dia maunya cari uang, tetapi tidak sadar dia masuk ke dalam sarang dosa. Dia maunya menjadi konglomerat, tidak sadar dia sulit mengabari Injil. Orang yang sambil cari uang dari para musuh, sekaligus ingin mendapatkan musuh menjadi orang Kristen, itu mustahil. Saudara sekarang pakai cara yang curang menipu uang dari banyak nasabah you. Banyak orang perdagangan dengan kamu. Kalau kamu ingin menginjili dia, itu tidak gampang. Lot sambil mencari untung dari mereka, sambil mengabari Injil supaya mereka jadi Kristen. Itu dua hal bentur besar karena dia seorang yang sangat-sangat menginginkan kekayaan, meskipun ada jiwa ingin mengabari Injil kepada mereka.
Kemarin saya ketemu dengan satu orang. Dia pakai uang banyak, undang ratusan orang makan di Sun City. Dan dia pakai uang undang orang pendeta dari Taiwan. Kabar Injil kepada mereka yang dia undang makan. Saya bilang, kamu mempermalukan Tuhan. Kenapa? Kamu pakai uang, pakai makanan yang enak, undang orang supaya bisa dengar firman Tuhan. Saya tanya, mereka datang untuk makan atau dengar firman Tuhan? Iya. Saya tidak kuat seperti Stephen Tong. Stephen Tong dah pakai makanan pun orang mau dengar firman. Saya tidak bisa. Saya tidak ada bakat. Saya harus cari makanan, beli makanan, memberikan kepada mereka supaya mereka dengar Injil. Lalu saya undang pendeta susah payah dari Taiwan datang untuk berkhotbah kepada mereka. Saya bilang, engkau mempermalukan nama Tuhan. Karena orang yang kau undang, pakai uang engkau banyak, tapi engkau menjual Injil. Kalau tidak kasih makan, tidak ada orang mau dengar Injil. Akhirnya mereka sudah makan pulang. Waktu dengan khotbah sudah hilang. Mereka tidak. Engkau bikin murah Injil. Bikin Injil dihina. Dia bilang, ya saya tidak ada cara lain. Karena saya mau undang orang dengar khotbah, tidak ada orang mau. Hanya Stephen Tong yang bikin kebaktian, tidak usah kasih makan orang mau datang. Saya tidak usah puji ya. Saya kasih tahu, Yohanes Pembaptis tidak pernah undang makan baru mengabari Injil kepada orang. Dia pernah berteriak, bertobatlah kamu. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Ribuan orang dari segala pelosok datang ke padang belantara mau dengar firman-Nya. Mengapa engkau tidak tuntut kuasa dari Tuhan? Mengapa engkau tidak minta kasih kekuatan engkau bisa menarik orang? Saya tidak kuat. Saya bukan Stephen Tong. Stephen Tong kuat dari mana? Stephen Tong mempunyai keuangan banyak dari mana? Saya tidak undang you makan baru kasih khotbah. Tapi saya bikin gedung besar ini supaya kita sama tampung di dalam dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, waktu saya dirikan GRI, tidak ada orang tahu apa yang mau dikerjakan oleh Stephen Tong. Karena mereka maunya menjadi orang Kristen supaya kaya. Menjadi orang Kristen supaya mewah, supaya lancar, supaya sukses. Supaya dapat berkat dari Tuhan yang besar. Saya mendirikan gereja berkata, pikulah salib, kabar Injil, hidup suci, menjadi teladan. Bawa orang lain kembali kepada Tuhan. Jalan saya tidak diterima oleh banyak orang. Pemimpin-pemimpin agama menghina saya. Cara Stephen Tong pasti gagal. Tidak ada orang mau percaya Tuhan. Ternyata setelah saya menjadi orang tua, saya pergi ke kota-kota kecil. Ribuan orang datang dengar khotbah. Bukan karena mau cari makan. Pakai uang untuk cari pendengar, pakai segala janji berkat untuk bikin mereka mau percaya. Itu semua bukan kekristenan. Itu bukan pengajaran dari Alkitab. Tetapi manusia tidak mau dengar. Manusia lebih suka cara-cara duniawi untuk memuliakan Tuhan. Di Jakarta banyak gereja yang besar, ribuan orang ikut kebaktiannya. Tapi membuat motivasi mereka rusak. Membuat mereka rakus, bikin mereka mempunyai ketamakan yang tidak bertobat, dan Tuhan dijual, Injil dijual, anugerah Tuhan dijual murah, diobral, sehingga setan ketawa sama kita. Saya tidak tahu saya hidup berapa tahun lagi. Saya sudah umur 84. Saya sudah orang dunia yang tidak laku, yang sudah tua, sudah jelek, sudah kurang kuat. Sekarang Stephen Tong tidak ada badan yang kuat, tidak ada usus yang kuat, tidak ada daging yang kuat, cuma masih ada otak yang kuat. Otak saya sangat kuat, sampai sekarang saya berani jamin, saya bisa khotbah 600 jam, tak usah lihat note. Otak yang begitu jernih,
dengan ingatan yang begitu sempurna, semua angka, semua tahun, semua zaman, semua negara, semua kota, semua orang penting-penting di dalam sejarah ribuan tahun, saya ingat semua. Itu sebab sudah 84, saya percaya tidak ada tua-tua yang setuju saya pensiun. Meskipun tidak seharusnya saya masih berdiri. Tapi Tuhan kasihan kabar saya. Saya harap waktu saya meninggal, saya dengan hati yang sempurna, cinta Tuhan, datang berkata, aku telah menyelesaikan tugasku di dunia, aku mau tidur di dalam pangkuan Tuhan. Saudara-saudara, Abraham seorang yang takut Tuhan, yang taat Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Sehingga dia menjadi contoh terbaik selama 4.000 tahun. Lot ikut-ikut keluar dari Mesopotamia. Ikut-ikut keluar dari Ur. Ikut-ikut panggilan Tuhan untuk Abraham. Tetapi Lot beda rohani. Meskipun dia juga orang diselamatkan. Dia juga adalah orang benar. Karena dia bisa sedih melihat perzinahan, kejahatan orang Sodom Gomora, ikut sedih di dalam hatinya. Sama seperti hari ini, engkau percaya Tuhan, istrimu ikut-ikut. Atau engkau percaya Tuhan, suamimu ikut-ikut. Dia ikut ke gereja, ikut kitaksitasi, ikut dibaptiskan. Tapi imannya tidak sungguh-sungguh. Seperti anak-anakmu ikut kebaktian, ikut dengar khotbah Stephen Tong, tapi tidak beriman. Mereka ikut perzinahan, mereka ikut perjudian. Sambil hari Minggu nongkrong di sini, memberikan kabar ibu, saya sudah datang kebaktian. Apakah kau kira Tuhan tidak tahu hati manusia? Yehova berkata, manusia melihat lahiriah. Tuhan menciptakan dan batin di dalam-dalamnya. Sama-sama ke gereja, tak semua masuk ke dalam surga. Sama-sama berbakti, tidak semua dibenarkan oleh iman. Abraham beda sama Lot. Saya akan akhiri panggilan Tuhan untuk Abraham pada kebaktian pagi ini. Tidak ada lagi mengenai Abraham dipanggil oleh Tuhan. Semua khotbah yang disampaikan di sini akan pergi, akan selesai, sulit diulangi lagi. Karena saya masih banyak bahan. Masih banyak firman akan disampaikan kepada Anda. Tetapi umur sudah tua, waktu sudah terbatas, kesempatan sudah tidak ada lagi. Ini terakhir bicara tentang Abraham dan Lot. Waktu Tuhan melihat Lot berada di Sodom dan Gomora. Dan Tuhan mengatakan, saya akan hancurkan kota-kota ini. Saya akan musnahkan manusia yang berada di dalam. Karena mereka berbuat dosa terlalu besar. Tetapi Tuhan mengatakan satu kalimat, saya kaget. Bolehkah saya simpan semua ini untuk kawanku Abraham? Bolehkah saya tidak beritahu kabar teman saya yang baik ini? Abraham is the friend of God. Abraham adalah teman akrab dari Tuhan Allah. Aduh, saya sangat kaget. Tuhan kok mau ya menjadi kawan kita. Kita cari kawan aja, pilih-pilih. Tuhan yang begitu tinggi, maha suci, mau berkawan dengan seorang namanya Abraham di dunia ini. Demikian Yesus ke dunia, dia mengatakan, saya tidak menganggap engkau budakku. Aku jadikan kamu kawan-kawanku. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, semua murid Yesus. Tuhan berkata, I call you my friend. Tuhan memberitahu bagaimana kirim 3 malaikat. Sesudah datang ke Abraham, diterima baik-baik. Sisa 1 yang bicara runding. Berapa orang
kalau masih ada sebagai orang benar tidak memusnahkan. Dua pergi ke Sodom Gomora untuk menolong Lot yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Lot tidak tahu. Dia kira sabanari selamat. Kalau dari hari dulu sampai sekarang selamat, berarti besok juga selamat. Saudara-saudara, engkau lihat Amerika masih selamat. Kamu kira tahun depan selamat juga? Indonesia masih selamat. Kamu kira 2 tahun lagi Indonesia masih selamat? Jangan kira sejarah akan mengulang terus menerus dengan keadaan sedia kala. Hari ini selamat, besok dibakar. Hari ini masih damai, besok dimusnahkan oleh Tuhan. Lot tidak tahu. Lot terima juga kedua malaikat itu. Silakan masuk. Tetapi malaikat itu gantengnya, bagusnya. Wah, luar biasa cantiknya. Karena malaikat. Maka di tengah-tengah jalan Sodom Gomora, banyak orang laki-laki yang birahinya mau main seks dengan cara homoseks. Mereka lihat dua laki-laki yang masuk rumah Lot. Mereka langsung timbul birahi. Dan seks yang luar biasa. Datang ketuk pintu. Lot, buka pintu. Lot buka sedikit, ada apa? Keluarkan dua laki-laki yang di dalam itu. Kami mau setebu sama dia. Loh, jangan begitu toh. Kamu laki-laki, mau sama laki-laki. Kamu mau melakukan homoseks. Karena kedua orang ganteng itu. Lot tidak bicara itu malaikat. Lot tidak bicara saya tidak tega menyerahkan mereka kepada engkau. Engkau melakukan perzinahan yang biadab seperti ini. Mereka bilang, keluarkan. Lot bilang, kalau engkau memang kepingin seks, saya tidak keluarkan mereka. Saya masih ada 2 anak perempuan yang masih perawan. Tak pernah disentuh oleh laki-laki. Saya korbankan mereka, diperkosa engkau mereka. Tapi jangan ganggu laki-laki 2 itu. Tidak. Keluarkan itu. Dalam saat yang begitu bahaya kita baru tahu. Mengapa Tuhan harus memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena manusia sudah melewat batas. Sekarang bagaimana Jakarta, New York, Tokyo, San Francisco, Los Angeles, Paris, Jerman, Berlin, London, sama. Dosa yang berat di dalam seluruh dunia sudah menimbulkan kemarahan Tuhan yang tidak tahan lagi. Tuhan akan memusnahkan dunia ini karena dosa manusia. Tapi manusia tidak sadar. Mereka mau menikmati. Mau main seks dengan melewati batas dengan peraturan yang tidak ada. Tuhan berkata, Abraham saya akan musnahkan. Kenapa Tuhan kasih tahu Abraham? Karena ini kawan. Kawannya Tuhan tidak mau mengkelabui dia. Tuhan tidak mau membiarkan dia tidak mengerti kemungkinan Sodom Gomora dibakar habis. Abraham adalah orang pertama di dalam sejarah yang memikirkan jikalau Tuhan yang adili seluruh dunia, maka Tuhan berhak. Tetapi kalau di situ ada orang baik, juga ada orang jahat, ada orang benar, juga ada orang berdosa, masa sekaligus dimusnahkan. Tuhan yang adil mengadili seluruh dunia. Tak mungkin memusnahkan sekaligus orang jahat dengan mengkorbankan orang benar. Mungkinkah kalau ada 50 orang benar, engkau memusnahkan Sodom Gomora? Tidak. Jikalau ada 50 orang benar di kota itu, saya akan spare. Akan biar kota itu masih hidup, toleran. Saudara-saudara, kenapa Jakarta belum dimusnahkan? Mungkin karena ada 50 orang benar, saya toleran. Saya tidak memusnahkan kota Jakarta. Cilaka.
Kalau kemarin mati 10 sisa 40 bagaimana? Bagaimana Tuhan kalau hanya 40? Tuhan bilang hanya 40 pun saya tidak memusnahkan. Bagaimana dengan 25? Bagaimana dengan 20? Bagaimana jika sisa 10? Tuhan berkata, jikalau ada 10 orang benar di dalam kota Sodom Gomora, saya juga tidak memusnahkan. Akhirnya tetap dimusnahkan. Ini berarti di dalam Sodom Gomora tak lebih 10 orang benar. Mungkin cuma 4. Lot, istri, kedua anak perempuan. Kedua anak perempuan sudah ada pacar. Hari itu pacar-pacar lagi datang ke rumahnya. Lagi berpacaran dengan kedua anak Lot. Dan waktu sudah tidak ada. Saat orang-orang mau perkosa kedua malaikat itu, Lot bilang jangan, lagi rundingan dengan mereka. Malaikat mengetahui Lot tidak bisa lolos. Cepat tarik tangan Lot, pintu ditutup. Orang itu dibiarkan di luar pintu. Lalu malaikat mengajak Lot, istri Lot, dua anak Lot, keluar dari rumah itu, lari ke gunung. Jangan berhenti. Alkitab mengatakan, kedua pacar laki-laki dari perempuan itu tidak mau ikut. Berarti tawaran keselamatan tidak tentu diterima oleh semua orang. Tuhan mau menyelamatkan engkau. Tuhan mau meloloskan engkau dari binasa. Tapi engkau bilang, dah, lebih baik main games di dunia dari ke gereja. Lebih baik berzina di pelacuran dari ikut kebaktian Stephen Tong. Lebih baik senang-senang menikmati kedagingan daripada ikut pesta rohani. Maka dua laki-laki tidak mau ikut. Lot, istri dan dua anak ikut. Setelah mereka lari ke gunung. Mau maju lagi. Ada yang kata, di sini saja. Tuhan bilang tidak. Mari kita terus naik. Naik sampai separuh. Belum sampai di gunung, api turun. Api turun. Seluruh Sodom Gomora terbakar. Sama seperti bom atom turun di Hiroshima dan Nagasaki. Saudara-saudara, ratusan orang mati dalam 1 detik. Jangan kira manusia bisa bikin bom atom. Baru kita tahu di dalam Alkitab, 4.000 tahun lalu sebelum bom atom jatuh di Hiroshima Nagasaki, Tuhan sudah turunkan api belarang menghancurkan kota itu di dalam seketika. Waktu Lot sampai di tengah gunung, lari sampai separuh. Malaikat berkata, terus jalan, jangan berhenti. Lot jalan terus, tidak berani berhenti. Tapi nyonya Lot, perempuan yang lebih penting kan harta, jangan hilang. Kalau ada harta hilang, suaminya bilang, ya sudahlah. Nyonya bilang, saya sayang, jangan kasih orang lain. Perempuan selalu perhatikan harta lebih dari laki-laki. Nyonya Lot lihat ke belakang, lihat api, lihat gudangnya yang banyak emas sekarang dibakar. Dia melihat, dia sangat sayang. Saat itu juga Tuhan bilang hukuman tiba. Nyonya Lot langsung mati menjadi tiang garam berbentuk manusia yang kepala menoleh ke belakang. Lot lolos. Kedua anak perempuan Lot lolos. 3 orang lari. Istri Lot mati tengah jalan. 2 pacar dari anak perempuan tidak ikut tengah kota itu. Mereka mati beserta dengan kemusnahan dari perhukuman Tuhan. Sampai di gunung, saudara saya sudah ceritakan, sekarang tidak bisa dagang lagi. Usaha company sudah ditutup. Sudah hubungan putus sama kota. Mereka belajar tanam, belajar
agricultural. Maka mereka bikin pohon anggur. Berhasil. Tuhan masih kasihan sama orang benar. Lot orang benar. Lot sedih karena dosa orang Sodom Gomora. Dan Lot sekarang sudah dibuang dari kota itu. Tapi Lot tidak dibuang oleh Tuhan. Masih diberi kesanggupan. Bikin tanaman, bikin anggur, dan berhasil. Sudah berhasil, puas tidak? Tidak puas. Anak Lot mengatakan, mama sudah mati. Kami belum nikah. Pacar tidak ikut, kami sekarang sepi. Kalau kami terus menjadi perawan yang tidak nikah, besok mati tua tidak laku. Di mana nikmat kita? Kalau kita terus tua di dalam gua ini, di dalam gunung ini, kami akan layu menjadi orang tua, menjadi nenek yang tidak ada anak. Hidup kami apa artinya? Lalu dua orang itu berunding. Di sini masih ada satu laki-laki. Sisa satu, itu papa kita. Mari kita perkosa papa. Bikin dia minum anggur yang banyak. Sampai dia mabuk. Sampai dia tertidur. Kita rangsang dia. Kita main seks dengan dia. Biar papa kita di dalam keadaan yang tidak sadar. Dirangsang. Lalu hubung seks dengan kami. Sekarang banyak pria ya ingin perempuan yang tidak mau sama dia. Kasih minum anggur, kasih obat. Supaya dia tertidur dan sadar. Langsung dibawa ke tempat tidur. Ke losmen, ke hotel. Saudara-saudara, jangan kira itu dosa sekarang. 4.000 tahun lalu sudah ada hal seperti ini. Alkitab itu cermin manusia. Alkitab itu jujur menyatakan kerusakan manusia. 2 malam, giliran 2 anak yang besar, malam kedua yang kecil, memperkosa papanya. Akhirnya dua-dua hamil. 9 bulan kemudian, dua-dua melahirkan anak. Satu nenek moyang orang Moab, satu nenek moyang orang Amon. Yang Tuhan benci karena itu hasil nafsu yang tidak bertanggung jawab. Tuhan mengatakan keturunan mereka 10 generasi tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Waktu itu belum ada bait Allah. Tapi Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan nubuat untuk ribuan tahun akan datang. Saya tidak cerita ulang. Saudara-saudara. Akhirnya saya mau tanya Abraham selesai hidupnya bagaimana? Saya mau tanya lagi. Lot selesaikan hidupnya bagaimana? 2 life, 2 living, 2 journey of life, 2 end of human being. Akhirnya Abraham dengan sejahtera, dengan tenang, taat pimpinan Tuhan. Tidak pernah melanggar firman Tuhan. Dan dia istirahat di dalam pangkuan Tuhan Allah dengan tenang. Dia tidak pernah terlalu kaya. Tidak apa-apa. Dengar kalimat ini. Tidak terlalu kaya. Tidak apa-apa. Semua. 1, 2, 3. Jangan malas. Tidak terlalu kaya. Tidak apa-apa. Semua. 1, 2, 3. Lihatlah pendetamu. Stephen Tong mungkin kaya tidak? Mungkin. Stephen Tong bisa jadi konglomerat gampang. Saudara-saudara, pendetamu tidak kaya. Tidak jadi konglomerat. Tidak apa-apa. Saya sudah suruh kamu bicara. Tidak terlalu kaya. Tidak apa-apa. Sekali lagi. 1, 2, 3. Asal jalankan kehendak Tuhan. Abraham tidak kaya. Abraham tidak konglomerat. Tapi Abraham tidak kekurangan apa-apa. Saya tanya, Stephen Tong tidak kaya. Pernah kurang apa? Tidak pernah.
Saya bisa keliling dunia 138 kali. Saya bisa kunjungi 600 kota. Ongkos tiket mahal sekali. Keliling dunia 138 kali. Berapa banyak uang? Saya tidak kurang kok. Ini semua anugerah Tuhan. Saya tidak terlalu kaya, tidak apa-apa. Saya tidak menjadi konglomerat, tidak apa-apa. Saya perlu apa Tuhan kasih. Puji Tuhan. Tuhan bukan orang buta. Tuhan bukan orang tua yang pikun. Tuhan masih sadar mengisi kebutuhan setiap anak-anaknya. Pendeta-pendeta kita yang melayani dengan setia di dalam gereja ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya puji Tuhan. Saya mau bikin konsol, dikasih uang. Saya mau bangun gereja begitu besar, dikasih cukup. Saya tidak pinjam bank. Saya tidak minta orang kaya. Saya kalau membeli tanah, bangun gereja, saya umumkan kepada saudara. Saya doa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada gereja seperti gereja. Semua disiapkan. Semua mengerti musik. Dan mereka bukan dibayar mahal. Sudah mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh kor tadi. Kita perlu piano. Semua disiapkan untuk Anda. Gereja yang begitu sempurna mendapat anugerah dari Tuhan mana lagi? Saya tidak tahu. I have done my best for all of you. Tapi you sadar tidak sadar. You memberi tidak memberi. Saya tidak ganggu. Saya tidak paksa. Saya tidak rayu. Saya tidak pernah tipu kamu. Pikir sendiri. Saya sebagai nabi harus bicara jujur. Seperti Yohanes Pembaptis marahin Herodes. Itu adalah firman Tuhan. Tidak boleh diganggu. Saudara-saudara, satu hari engkau akan mengerti kalimat saya semua benar. Karena saya bersandar kepada Tuhan. Bukan main-main pembicaraan semau manusia sendiri. Saudara-saudara, Lot kira dia hebat. Lot kira dia benar. Lot kira dia bisa berjasa mendapatkan kekayaan. Saya mau tanya, di mana orang kaya-kaya yang semua jalan menyeleweng atau meninggalkan rencana dan prinsip Alkitab? Berapa puluh tahun kemudian satu-satu mati. Engkau masih tidak sadar. Engkau kira engkau kaya, engkau hebat. Engkau boleh menipu diri sendiri. Engkau boleh menipu orang lain. Tidak bisa menipu Tuhan. Lot akhirnya baru tahu. Dia kosong. Bukan saja kosong. Istrinya mati. Badannya diperkosa oleh anak perempuan sendiri. Dia matinya tidak tinggalkan sesuatu menjadi berkat bagi orang lain. Tapi Tuhan berkata Abraham, saya akan menjadi engkau. Keturunanmu berkat bagi segala bangsa. Di dalam bahasa Ibrani keturunanmu itu singular, satu-satunya. Di semua keturunanmu atas satu akan menjadi berkat segala bangsa. Siapa itu? Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya hari ini selesai cerita panggilan Allah untuk Abraham. Dan masuk ke dalam orang kedua yang penting. Di antara Abraham sampai orang kedua penting masih ada Ishak, ada Yakub. Masing-masing saya boleh khotbah berbulan-bulan. Hari ini kali ke-18 cerita tentang iman Abraham. Sudah lebih daripada 4 bulan. Abraham. Dan hari ini selesai, saya mulai bicara panggilan Tuhan untuk orang kedua yang penting setelah Abraham, Musa. Saudara kira itu satu hal kebetulan? Tidak. Saudara kita itu satu hal sejarah, insiden yang terjadi? Tidak. Karena itu ada rencana yang kekal. Sebelum Abraham lahir, sebelum Musa lahir, sebelum Paulus lahir, sebelum Stephen lahir,
Tuhan sudah merencanakan memanggil orang-orang ini. Dari mana kita tahu? Karena Paulus menjadi orang hamba Tuhan mulai dari waktu dia mau pergi ke Damaskus, bukan? Apa Paulus mana? Di dalam jalan menuju Damaskus, saya dipanggil Tuhan. Tidak. Paulus berkata, pada waktu saya di rahim ibuku, saya sudah dipanggil. Saya kaget. Waktu saya pertama kali baca ayat itu. Loh, jadi Paulus bukan dipanggil waktu perjalanan ke Damaskus. Bukan. Waktu dia masih di rahim ibunya, dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Rencana Allah itu kekal. Kita lihat secara sementara. Rencana Allah itu sebelum dunia jadi, sudah di dalam rencana Tuhan. Paulus mengatakan satu kali lagi, sebelum dunia diciptakan, saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Baru saya tahu, hidup kita tidak ada hal kebetulan. Stephen Tong umur 17, dengan air mata menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Waktu itu orang kira, anak remaja umur 17 tahu apa? Tapi mereka tidak sadar. Sampai saya umur 84, saya sudah khotbah kepada 37 juta manusia. Saya sudah memberikan firman lebih 40.000 kali. Saya sudah menjelajah 600 kota di seluruh dunia. You kira ini terjadi pada setiap anak Tuhan yang belajar teologi. Stephen Tong dipilih, direncanakan oleh Tuhan jauh lebih daripada segala sesuatu yang terjadi secara insidental. Saudara-saudara, saya hari ini berkata, Abraham menjadi contoh, menjadi bapa semua orang yang beriman. Di dalam dua hal, dia tegakkan kategori apa artinya iman sejati. Pertama, Abraham percaya Allah yang mencipta. Sekarang engkau percaya Gunung Kawi, percaya Kuan Kong, percaya Kongfucu, percaya Buddha, semua bukan pencipta. Itu semua Allah yang palsu. Jangan kira semua agama sama. Jangan kira ke gereja, ke kelenteng sama. Jangan kira baca kitab suci Al-Quran sama. Jangan kira kitab Buddha, kitab Veda sama dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Totally different. Engkau menjadi orang Kristen, engkau seperti Abraham percaya Allah yang mencipta. Kedua, Allah yang memberi hidup. Semua ikut saya. Kita percaya kepada Allah seperti Abraham. Allah yang mencipta. Allah yang memberi hidup. Believe in the Creator. Believe in the life giver. That is true faith. Hanya iman kepada Allah yang mencipta, itu iman yang sejati. Hanya iman kepada Allah yang memberi hidup, itu Allah yang sejati. Dari mana kita tahu Abraham imannya seperti ini? Waktu itu tidak ada kitab suci. Kenapa Abraham kau tahu harus percaya kepada Allah yang mencipta? Buku Kejadian Abraham belum pernah baca. Buku Injil Abraham belum pernah memiliki. Tapi Allah telah memimpin dia, memanggil dia pada waktu dia seorang diri. Artinya apa? When the whole world, there's only one man have this kind of faith. God call upon him. Pada waktu seluruh dunia hanya ada satu orang seperti ini imannya, Tuhan panggil dia. Tuhan panggil Adam. Aku panggil kamu karena kamu percaya aku pencipta. Aku panggil kamu karena aku tahu engkau percaya aku pemberi hidup. Tetapi waktu dipanggil umur 75, Abraham belum mengalami. Abraham mengalami Allah pencipta umur 100. Abraham mengenal Allah pemberi hidup mungkin 120. Waktu Abraham umur 100 terjadi apa? Sarah dari tidak ada haid menjadi bisa hamil mengandung Ishak. Itu dari tidak ada menjadi ada. Create from nothingness to become
being become possible. Creatio ex nihilo, bahasa Latin, dari tidak ada dijadikan menjadi ada. Perempuan yang sudah kosong rahimnya, yang telurnya sudah habis, Tuhan bikin lagi sesuatu keberadaan yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Itu 6 cipta. Abraham yang percaya Allah pencipta. Dari mana percaya? Tidak tahu. Tapi Allah membuktikan istrinya yang sudah berhenti haid bisa melahir. Ini membuktikan Allah pencipta. Sesudah lahir, kira-kira 15-20 tahun, Tuhan berkata, berilah ke anakmu yang tunggal, Ishak yang kau kasihi, sembelih dia, bunuh dia, jadikan dia korban bakaran, berikan kabar saya. Oh Tuhan, sudah kasih jangan diambil lagi dong. Saya kalau tidak ada anak yang sepi-sepi sampai mati. Sudah anak, saking cintanya siang malam anak-anak. Saya sekarang sudah anak, hatinya di anak. Jangan diambil. Tuhan bilang, jangan bantah sama saya. Apa yang saya perintahkan jalankan. Itu namanya iman. Oke. Kapan saya harus persembahkan? Hari ini. Di mana persembahkan? Di atas gunung. Sekarang Abraham tidak runding sama istrinya. Abraham panggil Ishak yang ganteng, yang remaja, yang sehat. Ayo bangun, ikut saya pergi. Bawa 3 hal, pisau, tali, kayu. Mau apa? Mau beri persembahan kepada Tuhan. Ishak di tengah-tengah bingung-bingung dibangunkan ikut. Sampai tengah jalan. Ishak tanya, "Pa, mau ke gunung memberi persembahan?" "Iya." "Memberikan persembahan kepada Tuhan?" "Iya." "Apinya sudah ada. Pisaunya sudah ada. Talinya sudah ada. Kambingnya di mana? Dombanya di mana? Mau bunuh siapa? Mau cancang ikat siapa? Mau sembelih siapa?" Abraham susah jawab. Tapi hati dia untuk Tuhan. Dia tidak bisa jawab. Yang saya mau bunuh adalah kamu. Abraham cuma menjawab. Di atas gunung itu Tuhan Allah pasti mempersiapkan dombanya. Jalan terus. Ishak bingung. Jalan terus nanti dombanya dari mana? Balik lagi. Waktu turun gunung naik lagi susah. Apalagi papaku sudah tua 120 tahun. Sampai di situ Abraham mengatakan, sekarang Ishak baring di atas kayu. Baru tahu, waduh saya yang mau dibunuh. Ishak melarikan diri tidak. Ishak anak yang taat luar biasa. Dia tidak melarikan diri. Dia ada pikiran tidak? Ada. Dia pernah ragu-ragu? Iya. Dia pernah menanya keraguannya? Iya. Sekarang banyak anak muda keraguan tentang evolusi, keraguan tentang ateisme, keraguan tentang deisme, keraguan tentang relativisme, keraguan tentang eksistensialisme. Banyak pikiran ragu. Silakan tanya. Seperti Ishak tanya, tapi tak ada jawaban. Mendadak pisau di tangannya Abraham mau mentusuk kepada dia. Malaikat berkata, berhenti. Jangan bunuh anakmu. Lalu ada dengar suara meh, meh. Ada domba yang berteriak. Dilihat Tuhan sudah siapkan. Saya mau tanya, kenapa Abraham mau membunuh anaknya? Tidak ada jawaban di seluruh perjanjian lama. 39 buku. Tidak ada satu kalimat. Mesti tunggu setelah selesai perjanjian lama 400 tahun. Baru kita perjanjian baru. Di Ibrani pasal 11 satu kalimat. Karena Abraham tahu. Jikalau Allah memberikan keturunannya melalui Ishak. Ishak tidak boleh mati. Meskipun Tuhan suruh saya matikan Ishak.
Tetapi kalau Iska mati, mana ada keturunan lagi? Saya tak mungkin ada anak lagi karena saya sudah tua. Tuhan memberikan satu iman di dalam dia. Dia percaya Iska kalau dibunuh pasti bangkit lagi. Allah pemberi hidup dinyatakan di dalam peristiwa mujizat kedua ini. Saudara-saudara, setelah Abraham mempunyai dua iman ini, maka dia patut menjadi bapak segala orang yang beriman di hadapan Tuhan. The father of all believers in the history of mankind. Sekarang orang yang percaya Allah mencipta, yang percaya Allah memberi hidup, itulah orang keturunan Abraham. Engkau dan saya, jikalau engkau tidak percaya dua hal ini, engkau bukan orang Kristen. Engkau adalah orang ikut-ikut seperti Lot, seperti nyonya Lot, seperti anak-anak Lot, sama-sama keluar dari Ur, sama-sama keluar dari Mesopotamia, sama-sama hidup di dunia, tapi hatimu di Sodom Gomora. Saudara-saudara, puji Tuhan, Abraham tidak terlalu kaya. Tak apa-apa. Abraham tidak menjadi konglomerat. Tak apa-apa. Yang penting hatinya tetap setia kepada Tuhan. Tetap tekun kepada Tuhan. Tetap sabar. Tunggu sampai hari terakhir dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, setelah lebih 430 tahun, orang Israel berada di Mesir. Akhirnya cilaka datang. Tuhan tidak merencana kekekalan. Melihat tidak kecelakaan yang mungkin terjadi dalam sejarah. Tahu. Tuhan di dalam rencana yang kekal, ikut merencanakan orang Kristen dianiaya, dibudak, disulitkan, diikat, dijual, dan dikhianati. Tahu. Tuhan tahu sengsaramu, penyakitmu, kemiskinanmu, kepicikanmu. Tuhan tahu segala sesuatu yang kau alami sekarang. Dan Tuhan berkata, aku sanggup merubah nasibmu. Aku sanggup memberikan keselamatan kepadamu. Aku sanggup merubah seluruh sejarah supaya rencanaku terjadi. Itu sebab setelah kejadian selesai, kita lihat buku kedua muncul. Buku kedua itu namanya Keluaran. Apakah artinya Keluaran? Tuhan mengeluarkan umatnya dari penganiayaan, dari ikatan, dari perkosaan daripada orang Mesir. Ini menjadi lambang dosa, kematian, dan setan tidak bisa mengalahkan kita. Tuhan Yesus Raja di atas kerajaan. Tuhan Yesus Tuhan di atas Tuhan karena dia mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan Tuhan Yesus mengalahkan setan. 2 bulan yang lalu saya bikin satu lagu dinyanyi oleh PCN dan juga dinyanyi oleh orang-orang remaja di dalam NRITC. Saya minta seorang mainkan lagu ini sekali lagi. Siapa yang bisa main lagu ini? Rajakanlah Kristus. Siapa yang bisa main lagu ini? Baru 2 bulan. Adakah pianis yang bisa main? Main lagu ini. Mari kita menyanyi bersama-sama yang bisa nyanyi. Ini lagu terbaru. Di dunia tidak ada orang nyanyi kecuali Gary. Coba. Mari kita menyanyi. Rajakanlah Kristus, Yesus Juru Selamat. Sebab Dia menang dosa maut. Rajakanlah Kristus, Yesus Juru Selamat. Sebab Dia kalahkan suara keras. Sudah Raja atas segala raja, Kristus Tuhan atas segala Tuhan. Rajakanlah Kristus Juru Selamat. Kristus Raja alam semesta. Semua menyanyi sekali lagi. 1, 2, 3, 4.
rajakanlah Kristus, Yesus Juru Selamat. Sabda kalahkan setan, Kristus Raja atas segala raja, Kristuslah Tuhan atas segala Tuhan. Rajakanlah Kristus, Kristus Raja alam semesta. Buku kedua adalah menceritakan Tuhan kirim juru selamat, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan mengalahkan setan. Juru selamat itu diwakili oleh Musa yang menyelamatkan orang Israel dari Mesir, dari penganiayaan, dari perbudakan bangsa Mesir untuk umat Tuhan. Dan panggilan Musa menjadi panggilan dua dalam khotbah saya. Seri pertama Abraham, seri kedua Musa. Musa dipanggil bukan umur 80. Musa dipanggil sebelum dia lahir. Tuhan sudah menyediakan, sudah merencanakan anak ini akan dipakai. Minggu depan kita akan mulai memberikan pembahasan bagaimana Musa mungkin dipanggil Tuhan menjadi hambanya yang menyelamatkan umatnya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita sambil belajar kitab suci, sambil mengerti rencana Tuhan berapa agung, berapa besar menyelamatkan kita dan menyelamatkan anak-anak kita. Saya minta saudara dengar kalimat di bawah ini. Anak yang kau lahir, jangan kira itu kebetulan antara engkau mau cinta istrimu lalu bersetubuh sama nyonya akan dapat anak. Itu mungkin rencana Tuhan kecuali engkau motivasinya birahi seks. Tapi kalau engkau seorang Kristen yang betul-betul takluk dan minta Tuhan pimpin, anak keturunanmu mungkin menjadi anak janji yang memberkati seluruh dunia. Saya harap anak-anak saya dipakai Tuhan menjadi berkat oleh bangsa-bangsa, menjadi berkat untuk generasi yang baru. Sebagai orang tua saya harap saya mati tidak terlalu kaya, tidak apa-apa. Saya mati tidak menjadi kongrat, tidak apa-apa. Saya bisa mati di dalam tangan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Minggu depan panggilan kepada Musa mulai menjadi seri baru yang kita akan khotbahkan. Mari kita tunduk kepala dan saya minta pendeta Kristiono naik ke atas, pimpin kita di dalam doa mengakhiri kebaktian pagi ini. Mari kita semua tunduk kepala masuk di dalam doa. Bersyukur ya Tuhan untuk firman yang telah kami terima. Kiranya Tuhan boleh mengarahkan kami untuk menghargai dan mengejar panggilan Tuhan lebih dari pencapaian-pencapaian yang mungkin ditawarkan di dalam dunia ini. Seperti Abraham yang setia menjalankan panggilan Tuhan, biar Tuhan menolong kami untuk terus setia menjalankan panggilan yang Tuhan berikan pada kami, memberikan pada kami kepekaan untuk menangkap panggilan Tuhan dan menjalankannya dengan tekun. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.